Generasi muda adalah harapan bangsa dan umat. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif di masa depan. Untuk itu, kita harus berperan aktif dalam membina dan membekali mereka dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat, spiritualitas yang mendalam, serta integritas yang tinggi. Pendidikan yang holistik sangat penting untuk mencetak kader-kader pemimpin umat. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual. Seperti halnya Pondok Modern Nurul Hidayah yang di bawah naungan Yayasan At-Tarbiyah Al-Islamiyah, tepatnya berada di Kabupaten Bengkalis ini, dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada kurikulum KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu pada 2 program reguler dan program inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa harus dibentuk dan dibina di pendidikan serta lingkungan yang mendukung. Misalnya di lingkungan yang Islam seperti di Pondok Modern Nurul Hidayah yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Seperti apa pengajaran serta pendidikan yang ada di Pondok Modern Nurul Hidayah? Ikuti saya di Jejak Islam. Pada masa-masa awal, Kabupaten Bengkalis dikenal dengan kuatnya nilai-nilai keagamaan. Namun di sisi lain, pendidikan formal yang bersifat modern belum banyak berkembang. Dengan motivasi untuk memberikan pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan terpadu, serta keinginan untuk mengembangkan generasi muda yang berakhlak baik dan cakap dalam ilmu duniawi, pendiri Pondok Modern Nurul Hidayah merintis pembangunan pondok ini. Pondok Modern Nurul Hidayah ini berdiri pada 1 Januari tahun 1989. Pertama sekali bermula dari seorang tokoh masyarakat untuk menghimpun santri-santri yang ada di sekitar Kabupaten Bengkalis yang kebetulan pada saat itu lagi tidak sekolah, dan ini mendapat tentunya sambutan yang sangat baik kepada masyarakat setempat di mana pesantren ini berdiri. Nah, dari situ bermulalah kegiatan mengaji, kemudian belajar agama, dasar-dasar ibadah dan lain sebagainya, yang pada saat itu hadir salah seorang daripada ustadz yang berasal dari Jakarta. Beliau juga alumni pondok pesantren, kemudian datang lagi dibantu dengan ustadz-ustadz dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, dari sinilah tumbuh awal bermulanya Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pondok Modern Nurul Hidayah yang berlokasi kurang lebih 12 km dari kota Bengkalis ini tidak henti-hentinya senantiasa memacu dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan pendidikan dan pengajaran, baik segi pembangunan sistem maupun manajemen pendidikan. Hal ini bertujuan demi terwujudnya suatu lembaga pendidikan yang representatif dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan agama. Pondok Modern Nurul Hidayah adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan ini, khususnya pemimpin Islam yang berkualitas, yang punya berakhlak mulia, berbudi tinggi, berbadan sehat, punya pemikiran yang luas. Untuk itu, selama di pesantren ini kita biasakan mereka untuk berdisiplin, aktif berbahasa Arab, berbahasa Inggris, kemudian semua disiplin ilmu insya Allah akan kita ajarkan di sini, sehingga mereka betul-betul nanti keluar punya wawasan yang luas. Ini mungkin menjadi salah satu andalan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Dan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa khidmat atau pengabdian masyarakat itu juga bagian daripada ciri khusus Pondok Modern Nurul Hidayah, yang mungkin pondok pesantren di Riau ini belum banyak yang melaksanakan itu. 'Alhamdulillah, 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 'al
Pondok Modern Nurul Hidayah ini memiliki sistem tingkatan pendidikan, diantaranya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yaitu upaya pemberdayaan guru-guru Islam melalui program pendidikan dan pengembangan profesi di Pondok Modern Nurul Hidayah. Program pendidikan selanjutnya yaitu Madrasah Sanawiyah atau MTS. Program reguler ini bagi tamatan SD atau MI sederajat dengan masa belajar 6 tahun dan dilanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah dengan masa belajar 4 tahun, yaitu 1 tahun materi dasar pondok dan 3 tahun masa studi Madrasah Aliyah. Selain dari 3 program tersebut, Pondok Modern Nurul Hidayah memiliki program unggulan atau program khusus, yaitu program khusus Lil Tahfizil Quran, program intensif 1 tahun karantina tahfiz Al-Quran 30 juz bagi santri Pondok Modern Nurul Hidayah, dengan target hafalan 30 juz dalam 1 tahun dan 20 juz dalam waktu 1 tahun. Para santri dan santriwati ditempatkan tersendiri dari santri lainnya, agar para santri dapat fokus dalam menjalankan hafalan Al-Quran. Program pendidikan yang ada di Pondok Modern Hidayah memiliki beberapa program. Yang pertama untuk tingkat Madrasah Sanawiyah, MTS. Kemudian yang kedua, program pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah, MA. Kemudian takhasus li tahfizil Quran, atau yang sering kita kenal di Pondok Modern Hidayah, at-takhasus li tahfizil Quran. Itu merupakan program-program pendidikan dalam rangka untuk menunjang, membentuk kader-kader pemimpin umat. Kemudian Pondok Modern Nurul Hidayah juga memiliki program takhasus, program khusus, yaitu yang pertama tahfizul Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Jadi ini program sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun dan alhamdulillah dengan berbagai bentuk evaluasi dan catatan terus berkembang, dievaluasi dan dievaluasi agar lebih baik. Kemudian yang kedua, kita juga punya program takhasus li khatil Quran, yaitu program takhasus untuk para penulis khatil Quran. Ini juga alhamdulillah menjadi wadah bagi santri untuk senantiasa berkreasi dalam hal penulisan khatil Quran, penulisan bahasa Arab dalam rangka peningkatan keterampilan bagi santri-santri Pondok Modern Nurul Hidayah. Untuk menunjang kegiatan para santri, Pondok Modern Nurul Hidayah memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti ruangan belajar yang nyaman, asrama putra dan putri, labor komputer, toko buku, kantin, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Untuk fasilitas koperasi ini sendiri diperuntukkan untuk para santri, di mana koperasi menjual berbagai macam perlengkapan, mulai dari alat tulis, makanan, baju, dan perlengkapan lainnya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya Ustazah. Ada yang bisa dibantu Mbak? Iya Ustazah, saya Hanani. Saya lagi berkunjung untuk melihat-lihat barang yang dijual di koperasi. Ini yang dijual apa aja Ustazah? Banyak Mbak. Ini ada kebutuhan santri seperti kayak alat tulis atau sabun atau makanan-makanan juga ada, sepatu, kayak di belakang itu juga ada baju. Ya. Setiap harinya ramai ya Ustazah yang datang ke sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti memang diperuntukkan untuk santri saja. Ustazah, di sana ada baju, boleh ya saya lihat dulu ke sana ya? Boleh Mbak. Silakan Mbak. Iya Ustazah. Pondok Modern Nurul Hidayah berupaya terus meningkatkan program pendidikan dan fasilitas agar para santri dapat belajar dengan fokus dan bisa menjadi generasi bangsa yang berilmu pengetahuan yang baik dari segi agama dan bidang lainnya. Alhamdulillah, pondok menjadikan kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di pesantren sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan hidup santri. Maka alhamdulillah Bapak pimpinan dan pondok secara umum memfasilitasi secara maksimal
agar anak-anak senantiasa bisa meningkatkan prestasi dalam kehidupan ini, baik di bidang keterampilan, kesenian, olahraga, skill dan sebagainya. Salah satu bentuk penunjang untuk meningkatkan prestasi anak-anak, salah satunya yaitu ya kita ada lapangan bola kaki, kemudian juga lapangan bola basket, takraw, badminton, dan alhamdulillah juga kita difasilitasi dalam bela diri. Kita punya sekretariat tempat latihan khusus yang dengan berbagai bentuk fasilitas menunjang fisik dan postur atau tubuh anak dalam peningkatan bela diri. Di sisi lain juga kita juga punya ruang khusus dalam peningkatan khat atau kaligrafi anak dan fasilitas-fasilitas yang lain. Pondok Modern Nurul Hidayah ini mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang variatif, seperti kegiatan pramuka, yang bertujuan membentuk karakter yang tangguh dan menciptakan pemimpin masa depan melalui pengembangan keterampilan, kerja tim, pemahaman alam, dan nilai-nilai moral. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya di bidang kesenian, baik itu tari-tarian, bernyanyi, dan marching band. Marching band Pondok Modern ini sudah memiliki banyak prestasi. Selain dari itu, marching band ini sering mengisi kegiatan untuk pondok maupun kegiatan-kegiatan di acara pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari kegigihan para santri dan santriwati dalam mengembangkan bakatnya serta tenaga pendidik yang berkompeten. Untuk di bidang bela diri, Pondok Modern ini memiliki ekstrakurikuler seperti pencak silat, tapak suci, dan AA Boxer. Kegiatan pencak silat tidak hanya fokus pada keterampilan fisik dalam seni bela diri, tetapi juga pada aspek psikologis yang melibatkan pemahaman diri, pengendalian diri, dan kepercayaan diri yang positif. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler bela diri tapak suci bertujuan untuk menanamkan rasa hormat, meningkatkan kesabaran, dan mencapai keseimbangan antara aspek fisik dan mental dalam hidup. Bela diri bukan hanya tentang keterampilan fisik, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang kuat dan integritas dalam diri santri. Kegiatan AA Boxer atau yang dikenal dengan tarung derajat ini, Pondok Modern Nurul Hidayah mengajarkan latihan fisik dan etika olahraga, di mana santri belajar tentang tekad, disiplin, dan kerja keras. Olahraga bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti ketekunan, kerja tim, dan integritas kepada santri. Lanjut. Bok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ganggu kegiatannya. Kalau boleh tahu ini bela diri apa nih Ustaz? Ini bela diri tarung derajat AA Boxer. Dari asli Bandung, ayat dari Indonesia sendiri. Ini sudah jadi aktivitas wajib ya santri? Iya, sudah menjadi aktivitas wajib kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk santri. Ekstrakurikuler, kegiatannya dilakukan setiap hari apa? Lakukannya 1 minggu 2 kali, hari Ahad sore dengan hari Selasa sore. Ini berarti yang santri laki-laki, ikhwan, dan akhwatnya juga melakukan aktivitas yang sama ya? Jadi nggak hanya untuk ikhwan ya? Iya, aktivitasnya sama, gerakannya juga sama, antara pukulan dan tendangan, baik itu dalam pertarungan juga sama. Jadi ini juga diminati ya sama seluruh santri ya, ekstrakurikuler ini ya? Alhamdulillah sangat diminati. Mungkin ada prestasi yang sudah pernah diraih santri dengan bela diri ini Ustaz? Untuk prestasi santri kemarin 2021 membawa medali 17 medali, semua dari peserta. Alhamdulillah peserta dari santri semuanya bawa medali pulang. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bidang olahraga, Pondok Modern ini memiliki berbagai macam kegiatan seperti bola basket,
sepak bola, futsal, volleyball, sepak takraw, bulu tangkis, dan tenis meja. Kegiatan ekstrakurikuler ini rutin dilakukan oleh para santri dan santriwati. Hal ini bertujuan agar para peserta didik di pondok ini dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki demi meraih puncak prestasi. Untuk bidang olahraga, kita memiliki beberapa cabang olahraga. Dan alhamdulillah ini juga sebagai wadah buat anak-anak, sebagai wadah untuk pengembangan keterampilan hidup ketika mereka sudah di luar. Ya, salah satu atlet kita yang masuk di tim Riau, Darmawan, itu juga alumni kita, yaitu pemain bola kaki Riau, yang kemarin juga pernah diambil oleh Sumut. Ini dalam rangka untuk pengembangan kemampuan anak-anak kita. Kita punya cabang olahraga bola kaki, bola voli, takraw, badminton, basket, kemudian bela diri. Bela diri kita punya 2 yang merupakan ekstra yang diwajibkan di Pondok Modern Nurul Hidayah. Semua santri harus ikut bela diri. Diberi 2 pilihan, baik mau ikut pencak silat maupun tarung derajat AA boxer. Pondok Modern Nurul Hidayah ini telah menjadi institusi pendidikan yang memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi para santri dan santriwati, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Dengan program pendidikan yang berimbang antara ilmu agama dan umum, pondok ini terus melahirkan generasi yang berpotensi memajukan agama, bangsa, dan negara. Pondok Modern Nurul Hidayah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat sekitar, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Beberapa pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatkan kesadaran keagamaan, pusat dakwah, dan penggerak kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nih lagi ngapain ya Ustadz nih? Saat ini kita sedang merapikan gudang dalam rangka produksi air kemasan Pondok Modern Nurul Hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, menarik sekali. Berarti di Pondok Modern Nurul Hidayah ini punya produksi air minum sendiri ya? Alhamdulillah. Nah, ini produksi air kemasan ini dalam rangka pengembangan ekonomi mandiri pesantren. Nah, seperti itu. Juga kita membangun ekonomi dari perusahaannya di air minum kemasan ini, seperti itu. Kalau boleh tahu yang menjadi pekerjanya ini siapa Ustadz? Untuk pekerja ini kita melibatkan warga sekitar, dari masyarakat sekitar, sekalian membuka lowongan pekerja bagi mereka, sehingga pesantren bekerja sama bersama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi tersebut. Sehingga saling bekerja sama, seperti itu. Ini air minumnya didistribusikan kemana Ustadz? Untuk saat ini pendistribusian masih di kawasan Bengkalis, Pulau Bengkalis. Insya Allah bulan depan kita akan keluar dari Bengkalis, yakni ke Pekanbaru, Siak dan sebagainya, seperti itu. Insya Allah bulan depan. Yang pasti di lingkungan pondok aja itu sudah menggunakan air produksi sendiri. Alhamdulillah, semuanya sudah menggunakan produksi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ustadz, saya boleh diajak lihat sedikit ke dalam? Boleh. Mari. Silakan Ustadz. Untuk pemberdayaan ekonomi lokal, Pondok Modern Nurul Hidayah memiliki home industri sendiri, yaitu pembuatan air mineral yang untuk diketahui, produksi air mineral ini memberdayakan masyarakat sekitar untuk membantu ekonomi masyarakat sekitarnya. Pondok Modern Nurul Hidayah memiliki misi utama untuk mempersiapkan santri dan santriwatinya agar menjadi individu yang cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pendidikan agama itu istimewa sekali. Alhamdulillah, Bengkalis mempunyai kesepakatan yang luar biasa untuk menjadikan sisi
keagamaan ini adalah menjadi simbol bagi masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Karena apa? Dari agama inilah akan terkontrol sebetulnya perilaku, adab, dan juga semangat. Ada sebuah program kegiatan unggulan, insya Allah ini satu-satunya program kegiatan yang sangat-sangat sekali mendapatkan apresiasi dan dampak yang positif dari masyarakat. Apa itu namanya? Adalah satu dai satu desa. Outputnya adalah pertama membangun sifat kesolehan masyarakat Kabupaten Bengkalis di setiap desa langsung. Yang kedua, kita sering mendengar masyarakat desa ini sering susah, sulit, kadang ada kendala untuk mencari penceramah ataupun guru-guru agama. Maka kita sudah siapkan di satu desa satu dai itu. Yang kedua, outputnya sangat bagus sekali, menekan kejahatan. Yang kedua, yang ketiga berikutnya, tentu kenakalan-kenakalan remaja akan teratasi. Dengan pengaruh besar yang diberikan baik kepada masyarakat sekitar maupun masa depan para santri dan santriwati, Pondok Modern Nurul Hidayah terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas yang akan melahirkan generasi unggul dan berakhlak mulia. Ya pemirsa, itulah tadi jalan-jalan Hanani di Pondok Modern Nurul Hidayah. Setelah ngobrol dengan santrinya dan juga melihat beragam aktivitas yang dilakukan di sini, rasanya benar-benar mendukung santri untuk belajar ilmu agama dan juga ilmu kehidupan. Dengan begitu terciptalah generasi muda calon pemimpin bangsa. Demikian Jejak Islam kali ini. Saya Hanani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.